Kita sedang menantikan detik-detik pergantian tahun dari tahun 2020 dan tahun 2021. Oleh kemurahan Tuhan, malam ini saya boleh melayani di 2 gereja, dan barusan saya dari Bandung dan sekarang saya bergabung dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini semua boleh terjadi oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan buka di dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-13, ayat yang ke-9. Yosua pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tamar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dalam Yosua pasal yang pertama ini, kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ditulis tidak sekali, tetapi beberapa kali. Dan jika dalam sebuah pasal ada pengulangan kata sampai beberapa kali, artinya bahwa kata ini sangat-sangat penting untuk disampaikan. Kata ini sangat-sangat penting untuk boleh diberikan, khususnya kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Dalam kitab Keluaran, bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, tapi bangsa Israel masuk tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua ini adalah bangsa Israel yang telah berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Ya, sebagai akibat daripada pemberontakan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, Tuhan menghukum mereka mati di perjalanan selama kurang lebih 40 tahun. Paling tidak 2 juta orang yang keluar dari Mesir, mereka mati selama 40 tahun. Bisa jadi satu hari 10 orang yang mati, 5 orang yang mati, atau mungkin 20 orang yang mati. Dan selama 40 tahun, untuk membinasakan 2 juta orang itu, setiap hari ada kematian yang terjadi di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Jadi sangat kompleks. Nah, paling tidak kalau kita mau memperhatikan, ada beberapa kondisi yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel yang akan masuk di tanah perjanjian. Ya. Yang pertama, mereka dalam kondisi yang letih lesu. Mengapa? Sepanjang 40 tahun, bangun tidur buka mata lihat padang gurun, bangun tidur buka mata yang dilihat padang gurun, bangun tidur buka mata yang dilihat padang gurun. Ya. Terus menerus selama 40 tahun. Saudara bisa bayangkan jika hidup kita ini hanya ada di satu tempat selama 40 tahun, mungkin di dalam kamar, bangun tidur lihat tembok, bangun tidur lihat tembok, itu menjadi sebuah masalah. Dan ini sebenarnya yang sedang dialami oleh bangsa Israel, karena mereka berjalan di dalam keteraturan, keterbiasaan yang harus mereka jalani selama 40 tahun. Padang gurun mereka lihat setiap hari. Saudara-saudara, yang namanya padang gurun itu nggak ada tanaman. Yang namanya padang gurun itu gersang. Kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya minta ampun. Itu padang gurun. Sepanjang 2020, kalau boleh kita gambarkan, hidup kita ada di dalam padang gurun. Akibat pandemi COVID-19,
mulai pertengahan bulan Maret, karena bulan Januari saya masih bisa ke Flores, ya, tapi pertengahan Maret itu sudah ada edaran untuk gereja melakukan kegiatan ibadah secara online. Dan dimulai dari sana, dari 2 orang kasus meninggal di Indonesia, sekarang sudah ribuan. Dan hari-hari berita kematian sudah menjadi berita yang setiap hari ada oleh karena COVID-19. COVID-19 membuat banyak perusahaan tutup dan mem-PHK. COVID-19 membuat banyak masalah, banyak persoalan dalam hidup ini, dan membawa dalam setiap kehidupan orang mengalami yang namanya letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara, untuk masuk di tahun 2021 jujur, sebagai seorang atlet umpamanya, kita nggak punya modal untuk lari. Ya, yang namanya modal untuk berjuang itu, seorang pelari itu harus fresh, harus seger, penuh istirahat, makan cukup, tenaga cukup untuk dia siap berlari. Tapi jangankan untuk berlari, jangankan untuk maju, untuk bertahan pun itu pun juga sulit. Karena selama pandemi COVID-19 ini menguras banyak hal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Artinya dengan letih lesu kita akan menghadapi tahun 2021. Dalam Injil Yohanes dikisahkan tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Selama 12 tahun buka mata lelehan darah, buka mata lelehan darah. Saya tidak bisa membayangkan 12 tahun yang dilihat sakit, harta benda semua habis, penyakit tidak kunjung sembuh. Menjadi perempuan ini mengalami karena masalah sakitnya dalam kondisi letih, lesu, dan berbeban berat. Ada satu hal yang menarik. Ketika tubuhnya letih lesu dan beban berat, dan perempuan ini, saya boleh katakan dia adalah perempuan yang masih mau hidup, yang masih mau berkarya, yang masih mau melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dia cari Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dengan imannya, dengan kesederhanaannya, dia hanya bilang, asal ku jamah jubahnya saja aku menjadi sembuh. Dan terjadilah pada saat itu, ketika perempuan ini bertemu dengan Yesus dan menjamah jubahnya, dia menjadi sembuh. Penderitaan 12 tahun yang membuat letih, lesu, dan beban berat, ketika dibawa kepada Yesus, semuanya terangkat. Ya, hari ini jika saudara mau 2021, saudara tidak hanya berjalan di tempat, tetapi saudara berlari. Bisnis saudara berlari, pelayanan saudara berlari, pendidikan saudara berlari, masa depan saudara berlari. Jamah Yesus, panggil Yesus, libatkan Yesus, maka semuanya akan berubah. Hal yang berikut yang dialami oleh bangsa Israel adalah putus asa. Salah satu yang diajarkan oleh firman Allah mengenai iman adalah ketekunan. Ya, orang yang tekun itu dia melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Tuhan mengatakan mengenai mintalah, carilah, ketoklah. Maka yang dimaksud dengan mintalah di sana adalah karena ada kata kerja lah. Artinya kata itu menunjuk satu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau mintalah itu minta sampai kita diberi.
cari sampai kita mendapat. Ketoklah, ketok sampai pintu dibukakan. Ini tekun. Ya. Bangsa Israel selama 40 tahun bisa jadi dia dalam kondisi putus asa. Karena 40 tahun dia menanti janjinya Tuhan tidak kunjung tiba. 40 tahun dia menanti janjinya Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Kasihan Didi Kempot. Sampai dia meninggal Sri tidak pernah kembali lagi ke stasiun balapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham menanti penggenapan janji Tuhan mengenai keturunan yang dilahirkan oleh Sarah. Dia harus menunggu 25 tahun. Setiap tahun, mungkin waktunya tahun baru, orang bilang, loh Ibu Sarah, moga-moga tahun depan punya keturunan ya. Tahun lagi ketemu orang, moga-moga punya keturunan ya. Tahun depan lagi, moga-moga punya keturunan ya. Nangis saya bilang kalau boleh bilang Sarah. Ya, karena janjinya Tuhan tidak kunjung-kunjung tiba. Yusuf, dia punya mimpi yang gemilang. Mimpi yang luar biasa, matahari semuanya, bintang tunduk kepada dia. Rumput, gandum, ikatan gandum milik saudaranya sujud kepada ikatan gandum milik daripadanya. Tapi kapan? Yang terjadi justru Yusuf dibuang dalam sumur. Yang terjadi justru Yusuf dijual ke Mesir menjadi budak. Yang terjadi Yusuf justru difitnah masuk dalam penjara. Yang terjadi justru Yusuf dilupakan sampai pada waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan semuanya digenapi. Abraham usia 100, Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. 13 tahun Yusuf menanti, saat usia 30 dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Jangan putus asa. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Tuhan gak pernah lalai, Tuhan gak pernah lupa. Tetapi Tuhan memberikan pada waktu dan saat yang tepat di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau setiap nikmat yang Tuhan berikan dalam hidup ini, Tuhan mau setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup ini, membawa dalam kehidupan orang percaya semakin datang, semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, bimbang dan ragu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kata bimbang dan ragu, itu adalah satu keadaan orang yang akan berjalan tetapi enggan, mundur, tidak mau. Ya. Jadi mau berjalan ragu-ragu, mau mundur ragu-ragu. Tuhan ingatkan, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu bimbang. Ya. Hanya orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, dia yang akan menerima. Malam hari ini firman Tuhan mengajar dalam hidup kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang lalu biarlah yang berlalu, masa 2020 biarlah berlalu. Tapi kita mau melihat 2021, Tuhan akan memberkati dalam hidup ini. Tuhan akan bekerja dalam hidup ini, Tuhan akan memulihkan dalam hidup ini, Tuhan akan semakin memberkati dalam hidup ini, dan setiap kehidupan kita semakin diberkati dan semakin menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Kita tunduk.
Ya, yang di sini berdiri, Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa tundukkan kepala. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tidak berani jalan sendiri di dalam dunia penuh susah.